bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan sama Tuhan buat beribadah. Kita mau satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang boleh kami alami Tuhan, untuk kesehatan yang Engkau berikan. Kalau sebentar lagi kami mau datang, kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau membawa hati kami Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa, penuhi kami dengan urapan-Mu. Yesus, hanya kepadamu lah kami berseru. Kami mau bawa hati kami untuk datang kepadamu. Mari jemaat Tuhan, kita mau katakan, Yesus, padamu ku berseru.
Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau sudah memberikan begitu banyak janji-janji yang berharga dalam hidup kami. Tinggal kamilah yang harus berusaha untuk mendapatkan janji itu sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Ajarkan kepada kami Tuhan, tidak hanya menuntut Tuhan, tapi biarlah kami bertanya hari-hari ini apa yang harus kami lakukan supaya kami boleh mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu hari-hari ke depan semakin berat, tapi berjalan bersama Tuhan ada jaminan kepastian. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Roh Kudus, kami membutuhkan pengurapan-Mu di tengah kami, membuat kami mengerti akan seluruh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya? Ya, saya bersyukur bisa ada di tempat ini. Bapak Ibu, ya, ketika Roh Kudus, kenapa Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan pergi dulu memberitakan Injil. Tunggu sampai engkau dipenuhi Roh Kudus, baru engkau boleh pergi. Ya, mengapa? Itu satu hal yang sangat serius sekali sampai Yesus melarang mereka untuk pergi sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kita tahu bersama ketika sebelum Petrus dipenuhi Roh Kudus, waktu Yesus ditangkap, orang bertanya, ya ini juga muridnya. Petrus jawab apa? Aku enggak kenal dia. Ya, memang membuktikan sahabat sejati itu waktu kita dalam kesukaran. Ketika Yesus lagi dipuji-puji, banyak yang datang-datang ngaku murid, termasuk Petrus dan semua teman-temannya. Tapi ketika Yesus ditangkap dalam kesulitan, bahkan mau dibunuh, ya ditanya, ini temannya dia? Jawabannya bukan. Ya, sahabat sejati itu terbukti ketika engkau ada dalam kesulitan. Waktu kita lagi senang, banyak yang datang ngaku-ngaku saudara. Ya, bahkan gak dikenal pun ngaku, oh iya ini saudara loh, ya. Saudara dari mana? Ya sepupu berapa kali, lain kali. Ya, itu banyak. Namanya juga manusia. Ya, tapi ketika kita dalam pergumulan, dalam tekanan, dalam kesedihan, nah orang yang datang mengaku saudara, nah itulah sahabat yang sejati. Ketika Petrus belum dipenuhi Roh Kudus, dia menyangkal Yesus. Tapi ketika Roh Kudus penuhi mereka setelah peristiwa Pentakosta, ya Yesus berkata jangan pergi sampai Roh Kudus itu dikirim kepadamu. Mereka melihat, mereka dilawat oleh Roh Kudus di peristiwa Pentakosta di loteng Yerusalem. Apa yang terjadi? Kalau saudara baca di Kisah Para Rasul itu 1-2 itu peristiwanya bagaimana ya mereka menuju ke Pentakosta. Lalu pada Kisah Rasul pasal yang ketiga itu Petrus sudah mengalami jamahan Roh Kudus. Ya, dan dia mulai menyembuhkan orang-orang lumpuh, orang sakit. Ya, siapapun yang ditemui disembuhkan. Ya, bahkan akhirnya dia mulai berani berkhotbah. Saudara jangan jadi Kristen yang cuma bikin panas kursi gereja. Lihat kanan kirimu. Ya, bilang kamu cuma bikin panas kursi gereja enggak? Kita ini beribadah bukan cuma datang, duduk, diam, pulang. Tapi mari kita lakukan sesuatu, ambil bagian di dalam kerajaan Allah. Ini masih banyak kursi yang kosong. Ya, ajak saudaramu, temanmu, tetanggamu. Mereka yang belum bertobat mungkin. Ya, 1-2 kali tapi dia menolak, Bu. Enggak apa-apa, coba terus. Ya, beritakan tentang Yesus. Tapi memang hidup kita dulu harus berubah. Karena kalau kita nggak berubah, kita nggak bisa ngajak-ngajak orang. Orang akan ngomong gini, lu aja masih ngerokok, lu aja masih hidupmu kayak gitu, ngajak saya ketemu Tuhan Yesus. Ya, hidup kita harus berubah. Supaya orang melihat, lalu kita ngajak orang akan menjadi kesaksian. Engkau dipanggil bukan cuma jadi Kristen yang tiap minggu ke gereja, pelayanan, tapi nggak ada dampak apa-apa dalam kerajaan Allah. Kita harus berdampak di dalam kerajaan Allah. Semakin kita berdampak, Tuhan akan semakin perluas kapasitas kita. Supaya semakin banyak kita berbuah, amin.
Ya, Yesus berkata, engkau itu ranting, aku ini pokok anggur. Barang siapa tinggal dalam aku, dia berbuah. Persoalannya banyak orang ngaku tinggal dalam Yesus, tapi kok nggak berbuah? Nah itu pertanyaannya. Ya, apakah kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus atau tidak? Ya, dan akhirnya Yesus bilang kalau dia berbuah, dia akan semakin dibersihkan supaya semakin banyak berbuah. Tapi kalau nggak berbuah jadi ranting kering akan dipotong dan dibakar di dalam api. Maka kebinasaan. Nah Bapak Ibu, akhirnya Petrus mulai menyembuhkan orang lumpuh. Dia ketemu orang dilayani. Ketika Roh Kudus memenuhi rasul-rasul, mereka mulutnya tidak tahan untuk menceritakan siapa Yesus. Harusnya kita juga begitu. Ya waktu kita jadi Kristen, kita dipenuhi Roh Kudus, ya, maka engkau akan pergi. Buahnya apa? Engkau tidak akan tahan ketemu orang, engkau akan cerita tentang kasih Tuhan. Masihkah itu ada dalam hidup kita ketika kita ketemu orang, kita bersaksi, kita cerita tentang Tuhan, ya, atau ya cerita tentang saham. Ya, banyak hamba Tuhan kalau ketemu yang diceritain saham, bukan Tuhan. Ya, ini jadi pertanyaan, apa yang kita ceritakan ketika kita berjumpa dengan orang yang kira-kira belum kenal Yesus, apakah kita bersaksi tentang siapa Tuhan? Ya, ketika orang dipenuhi Roh Kudus, maka dia nggak akan bisa tahan. Rasul-rasul pada waktu itu mereka dipenuhi Roh Kudus. Tadinya mereka orang-orang yang menyangkal Yesus, tapi ketika dipenuhi Roh Kudus mereka bercerita tentang siapa Yesus. Lalu kita lihat di Kisah Para Rasul ayat pasal yang ketiga, kita baca ayat 19 dan 21. Petrus berkhotbah di Serambi Salomo, ya. Ini isi khotbahnya. Ketika banyak orang di situ, lalu dia berkata kepada mereka, isi khotbah Petrus dia bilang apa di sana? Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ya, lalu ayat yang berikutnya dikatakan agar apa? Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Sampai di situ saja dulu. Ya, Bapak Ibu, dikatakan di sana Petrus mulai berkhotbah di depan banyak orang. Apa isi khotbah Petrus yang diurapi Roh Kudus itu? Ya, dia bilang karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ini sebuah rahasia. Jadi Bapak Ibu, ternyata orang kalau berdoa minta ampun dosa tapi tidak bertobat, dosanya itu tidak dihapuskan. Amin. Jangan bermain-main dengan kasih karunia Tuhan. Yang orang yang dosanya dihapuskan itu dikatakan karena dia sadar dan bertobat, maka dosanya akan dihapus. Ya, tapi kalau orang berbuat dosa terus, ya, lalu minta ampun, diampuni, berdosa lagi, enggak. Ya, berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan meninggalkannya, kata firman Tuhan. Ya, Petrus berkhotbah. Dia bilang karena itu sadarlah, bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Keadaan yang paling berbahaya bagi seorang manusia itu adalah ketika kita ini dosanya dihapuskan. Ya, siapa yang banyak dosa di sini? Ya, banyak dosa semua ya, puji Tuhan ngaku ya, banyak dosa. Yang tidak ada dosa, ya, kalau ada yang angkat tangan itulah yang paling berdosa. Yang mengaku tidak ada dosa. Kita nih semua banyak dosa. Ya, dosa apa? Dosa ketidaksadaran. Seringkali dalam pikiran kita sudah menghakimi orang, dalam pikiran tuh sudah berdosa loh. Belum muncul pada perbuatan. Kita baru lihat orang, lihat mukanya orang gak senyum, lalu kita pikir nih orang sama saya kok gini banget ya. Itu udah dosa. Ya, jadi kalau mau dihitung setiap hari ini kita ini sebenarnya banyak dosa. Tapi Alkitab bilang berbahagia orang yang dosanya itu diampuni. Karena kalau kita nggak diampuni, hidupmu tuh sial. Usahanya sial, bisnisnya sial, keadaannya sial. Banyak orang datang pada saya bertanya, Bu, kenapa saya ini sial ya?
Biar engkau panggil pendeta hebat sekali siapapun, suruh doa, tumpang tangan, tumpang kaki. Kalau engkau tidak bertobat dan tidak sadar akan dosamu, maka keadaanmu akan sial terus. Ya, jadi bukan soal jangan kita ini jadi Kristen yang salah. Ya apalagi titip doa, oh saya sudah dikasih minyak urapan. Katanya nanti kalau sial ini minyak disiram. Biar mau dipakai mandi. Mengerti kebenaran yang sebenarnya. Ya, yang sial itu orangnya. Makanya saya selalu bilang kalau ada orang datang ya mau doain rumah. Bu saya minta ibu doain rumah saya ya, saya mau pindah rumah baru. Tapi saya enggak ada, ibu aja datang nanti saya kasih kunci, nanti ada pegawai saya. Ya, saya bilang pret. Orang Kristen itu kadang-kadang salah pemahaman. Dia pikir ketika dia bisa datangkan pendeta, pendeta suruh doain, dikasih amplop, pendetanya pergi doain rumah kosong. Itu juga pendeta kalau ada yang mau begitu, pendeta goblok. Ya, cuma karena dapat amplop mau pergi. Kita harus kasih pemahaman yang benar. Saya sering bilang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak ada nggak usah doa dulu. Kenapa? Karena kita harus menyampaikan firman. Ya Bapak Ibu yang doain urapi rumah itu. Saya hanya berdoa Bapak Ibu sendiri yang urapi. Supaya setan tahu dengan imanmu lah yang tinggal di rumah itu. Ya bukan pendetanya siapa tapi orangnya yang tinggal di rumah itu. Yang harus punya iman yang benar. Kalau cuma engkau undang pendeta, dia berdoa, saudara nggak ngapa-ngapain, pendetanya pulang, waktu didoakan rohnya pergi, pendeta pulang, dia ajak 7 roh lebih jahat, maka rumahmu jadi sarang setan. Lalu engkau bilang, padahal lu saya suruh pendeta itu loh berdoa. Lah kau tidak bertobat. Makanya rumahmu jadi sarang setan. Keluarga ribut terus, berantem terus. Karena orangnya gak sadar dan tidak bertobat. Ya demikian juga mau beli rumah, mau cari apa. Banyak orang datang itu rumahnya tusuk sate loh, sial. Yang sial itu orangnya, bukan rumahnya, bukan soal tempatnya. Walaupun tempat itu ada setannya, kalau yang masuk orang benar maka setan pergi, amin. Jadi buang pemahaman-pemahaman yang salah. Kalau kita dipenuhi Roh Kudus berkuasa atas kita. Saya kalau cari rumah malah yang tusuk sate. Ya, kalau ada rumah tusuk sate, lama tidak dihuni, kalau bisa ada setannya. Kenapa? Harganya murah. Ya, iya dong kita masuk, ya. Sampai saya dulu waktu beli rumah saya yang terakhir nih, satpamnya bilang, ibu kok beli rumah itu tuh rumah lama tidak dihuni loh. Rumah kosong ada setan. Nggak apa-apa Pak, kalau saya masuk setannya saya usir, nanti pindah ke pos Bapak. Dia bilang astagfirullah Bu. Jangan begitu dong, makanya Bapak harus beriman. Kalau Bapak beriman setannya nggak mau tinggal di pos Bapak. Karena ada orang beriman di situ, amin. Jadi bukan pemahaman-pemahaman, berhenti punya pemahaman yang salah. Kalau kita ada dalam Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kita pengertian. Ayat ini berkata dengan jelas, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan apa di sana dikatakan waktu kelegaan. Siapa yang mau mengalami waktu kelegaan hari-hari ini? Nah, udah pengep nih Bu. Ya, ada orang bilang sama saya, Bu doain dong biar saya jadi orang kaya. Udah capek miskin terus. Banyak masalah hidup kalau miskin. Enak aja doakan supaya jadi orang kaya. Pergi sana ke Gunung Kawi. Kalau cuma mau cari kekayaan. Ya, engkau pikir setelah engkau kaya engkau nggak ngep juga kalau nggak ada Yesus. Bagaimana kita ini bisa memiliki hidup di dalam kelegaan? Orang kaya juga banyak masalah. Jangan Bapak Ibu pikir orang kaya itu nggak ada masalah. Masalahnya lebih banyak dari kita. Makin kaya orang, makin banyak orang yang menghabiskan kekayaannya. Makin banyak masalah yang dia pikir. Orang punya rumah satu, pikirannya satu. Tapi kalau punya rumah dua, pikirannya, jangan pikir setelah kaya itu nggak ada pikiran apa-apa, justru. Ya. Tapi dalam Tuhan Yesus, ketika kita punya Roh Kudus, kita dibilang, dikatakan di sana, kita dituntun kepada pertobatan, ya, kita dituntun kepada kesadaran akan hidup, lalu dibilang di sana,
kita ini akan dibawa Tuhan, ya, maka Tuhan akan mendatangkan waktu kelegaan. Amin. Ya, waktu kelegaan. Orang tuh kalau lega gimana saudara? Ya, lega itu, aduh, puji Tuhan, itu lega, amin. Kalau tanya tentang kelegaan mungkin kalau sama orang yang sakit bersalin. Ya itu sakit, minta ampun, tapi ketika anaknya sudah keluar, lega enggak dia? Aduh, lega. Ya, yang pernah hamil pasti tahu rasanya. Jadi kita tahu apa yang namanya kelegaan. Tanya lagi, apa itu kelegaan? Tanya sama yang dikejar-kejar debt collector. Ya, banyak yang tertawa ya, jangan-jangan lagi jadi sasaran. Ya, orang kalau dikejar utang, ya aduh itu rasanya ya. Dua hal yang membuat jantung berpacu dengan cepat, jatuh cinta dan jatuh tempo. Ya, tanya tentang kelegaan terus tanya sama orang yang punya utang. Nggak enak kalau sudah mau jatuh tempo itu dikejar-kejar, aduh ya, tapi kalau sudah lewat lega. Dan ayat ini berkata Tuhan menjanjikan waktu kelegaan. Kalau Tuhan yang berjanji itu bukan kelegaan yang sementara. Amin. Ini benar-benar kelegaan ya. Dalam kehidupan kita ini semua butuh kelegaan, bukan kekayaan. Karena banyak orang kaya juga hidupnya tidak lega. Amin. Tapi sekalipun kita mungkin ada dalam tekanan bersama Tuhan, ya kita akan memiliki kelegaan. Nah syaratnya tadi Petrus berkata dalam khotbahnya, ya itu dikatakan apa? Karena itu sadarlah dan bertobatlah. Supaya apa? Supaya dosamu dihapuskan. Dan ayat 20 berkata agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula itu diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ya Bapak Ibu, ketika kita ini sadar, bertobat, meninggalkan dosa, dosa kita dihapuskan, itulah yang mendatangkan kelegaan di dalam hidup kita. Ya, makanya mari kita lebih sungguh lagi mencari Tuhan hari-hari ini. Semua orang membutuhkan kelegaan. Apalagi menghadapi masa-masa ke depan ini tidak akan semakin baik loh. Alkitab berkata, ya bukan ramalan, tetapi firman Tuhan berkata bahwa hari-hari terakhir itu akan menjadi masa yang sulit. Akan datang masa yang sukar. Ya, orang akan mencintai diri. Dan akan menjadi hamba uang. Dan uang semakin diburu, semakin hilang. Ya, semakin sulit. Hari-hari ini saudara rasa nggak? Susah nggak cari uang? Susah nggak cari uang Bapak Ibu? Coba saudara jalan dari sini sampai ujung Mangga 2 sana. Coba cari uang di jalan. Ada enggak? Susah toh cari uang? Ya, jangankan 1 juta. Nyari 100.000 di jalan ada nggak? Itu berarti memang susah cari uang. Apalagi istri yang gak dikasih uang sama suaminya. Cari di bawah bantal, cari di dompet, susah cari uang. Bener gak ibu-ibu? Gak usah angkat tangan. Nanti suamimu malu. Di sini orangnya itu cool-cool ya, gak bisa tertawa. Ya, nah ini baru terdengar tertawanya, dibilang gak bisa tertawa baru tertawa ya. Kita harus bersuka cita loh hari-hari ini ibu-ibu, bapak-bapak ya. Supaya apa? Hidup ini memang berat, tetapi kita ikut Tuhan yang berjanji hari ini akan memberikan waktu kelegaan bagi kita. Ya, Petrus berkata, sadarlah dan bertobatlah. Maka dosamu dihapuskan dan Tuhan memberi waktu kelegaan bagimu. Bangsa Israel ketika mereka hidup dalam dosa, tabut Tuhan diletakkan di Silo ketika sejak zaman hakim-hakim. Ketika tabut Tuhan ditaruh di Silo di tempatnya Imam Eli dan kedua anaknya Hofni dan Pinehas. Mereka berbuat dosa di hadapan Tuhan. Alkitab berkata kedua anaknya ini tidak menghormati Tuhan. Persembahan yang dibawa oleh bangsa Israel sebagai korban bakaran bagi Allah, mereka ambil lemak-lemaknya, mereka bakar, mereka makan, padahal itu untuk Tuhan. Bukan hanya itu, mereka meniduri pelayan-pelayan Tuhan di bait suci.
Mereka melakukan percabulan. Ya, mereka melakukan dosa kenajisan. Hati-hati, para pelayan Tuhan harus menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan engkau berlaku cemar, engkau bersinah, engkau berbuat cabul, lalu engkau datang dan pergi. Maaf ya, Tuhan itu Tuhan yang kudus dan Dia melihat hidupmu di luar gereja dan di dalam gereja, itu Tuhan tahu. Ketika mereka tidak lagi menghormati bait Allah, di sana ada tabut perjanjian yang diletakkan, itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Tapi Imam Eli dan anak-anaknya berbuat dosa. Eli dianggap Tuhan berbuat kesalahan di hadapan Tuhan karena apa? Dia membiarkan anak-anaknya berbuat dosa. Dia nggak tegur. Dan Tuhan bilang, engkau lebih menghormati anak-anakmu daripada aku. Makanya Tuhan berkata, aku akan mendatangkan masa kegelapan bagi engkau dan seluruh keluargamu. Dan singkat cerita, akhirnya Tuhan murka karena bait Allah sudah dicemarkan. Gereja kita ini adalah wadah di mana Tuhan bisa hadir di tengah bangsa ini. Tapi kalau gereja sudah cemar, maka bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi bangsa? Ketika gereja cuma sibuk dengan kepentingan diri, banyak politik di dalamnya. Ya, banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan kenajisan, percabulan terjadi di mimbar. Maka itu sama dengan kita menghina Tuhan. Akhirnya Tuhan membangkitkan orang Filistin untuk datang berperang melawan bangsa Israel. Ketika mereka maju berperang, mereka masih GR, dipikir Tuhan akan membela mereka. Ketika mereka akhirnya berperang melawan orang Filistin, kalah, terpukul. Lalu para tua-tua Israel berkata, kenapa Tuhan membiarkan kekalahan ini menimpa kita? Ya, coba kita baca bersama, itu ada di dalam 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang keempat. Kita lihat di sana tabut Tuhan dirampas. Ya, dikatakan di sana 1 Samuel 4 ayat yang pertama. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedangkan orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya. Di sana dikatakan ya. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kala orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Pada waktu itu orang Israel, Bapak Ibu, berpikir kalau mereka membawa tabut Allah, maka mereka akan menang. Karena dari dulu tabut Allah itu berbicara tentang kemenangan. Ya, mereka masih berpikir bahwa sesuatu yang sifatnya rohani itu melambangkan lambang rohani akan membuat mereka itu bisa menang. Lalu mereka membawa, ayat 4 berkata di sana, kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan, ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, celakalah kita. Sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Ayat 8. Celakalah kita, siapakah yang akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Tetapi saudara lihat ayat yang ke-9, orang Filistin berkata, kuatkanlah hatimu
Dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah. Ayat 10 berkata, lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Ada tabut nggak di sana? Ada. Tabut dibawa. Mereka berpikir mereka akan menang kalau membawa tabut. Maaf Bapak Ibu, banyak orang Kristen sekarang berpikir dia datang ke gereja, dia masih menyembah Tuhan, tetapi hidupnya penuh dengan kekalahan dan kekalahan. Kenapa? Karena engkau tidak sadar dan tidak bertobat, sehingga Tuhan tidak mendatangkan waktu kelegaan kepadamu. Kalah, tabut dibawa. Lalu dikatakan di sana apa? Ya, maka kalahlah ya, terpukul kalah orang Israel. Lalu berperanglah orang Filistin ayat 10 sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka apa? Melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu dari pihak Israel. Gugur berapa? 30.000 orang pasukan berjalan kaki. 30.000 mati terbunuh. Banyak gak itu? Banyak sekali. Rasanya Tuhan tidak membela mereka. Ayat 11 berkata, lagi pula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas apa? Tewas. Ya, apa yang Tuhan katakan? Mereka sudah berbuat jahat. Ya, bahkan mereka tidak lagi menghargai korban. Mereka tidak lagi menghargai bait kudus. Mereka tidak menghargai pelayanan. Gereja sudah tidak menghormati Tuhan. Sehingga Tuhan mengizinkan bangsa Israel mengalami kekalahan. Tabut itu dirampas oleh orang Filistin. Dan anaknya Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Ayat 12. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran pada hari itu juga. Ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dari medan pertempuran loh. Dia lari ke tanah ya, dengan tanah di kepalanya. Ayat 13. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu. Sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, keributan apakah itu? Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah umur 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran. Kata Eli, bagaimana keadaan anakku? Jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu Hofni dan Pinehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Sebelum kisah ini Tuhan sudah berkata lewat Samuel kepada Eli, karena engkau tidak menghormati kekudusanku, kedua anakmu akan mati dalam waktu yang bersamaan. Dan itu betul-betul terjadi. Bukan hanya kedua anaknya. Hari itu pun Eli tewas. Alkitab berkata di sana, ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Tidak sampai di situ. Adapun menantunya, perempuan istrinya Pinehas, anaknya itu, ya sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut lalu bersalin mendadak saudara. Sebab ia kedatangan sakit beranak hari itu juga. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, janganlah takut sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki. Tetapi ia menjawab dengan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod. Ya, katanya telah lenyap kemuliaan Tuhan dari Israel. Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. Katanya telah lenyap kemuliaan dari Israel. Sebab tabut Allah telah dirampas. Ketika itu Bapak Ibu terjadi masa kesuraman di Israel 20 tahun lamanya. Apa yang terjadi? Samuel tampil dan orang Israel berkata, kenapa Tuhan meninggalkan kami? Kenapa dia tidak memberikan kami kelegaan? Lalu Samuel tampil dan berkata, hari ini bertobatlah.
dan kembalikan dan tujukanlah hatimu berbalik kepada Tuhan. Maka Dia akan memberikan kepadamu waktu kelegaan itu. Orang Israel kembali bertobat dan apa yang terjadi? Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Bapak Ibu, waktu-waktu ke depan adalah masa yang sulit. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita tidak akan bisa memperoleh kelegaan kalau engkau tidak sadar dan bertobat. Pesan firman Tuhan hari-hari ini tidak lain. Mari kita sadar, bertobat dan berjaga-jaga. Karena hanya orang-orang yang hidup dalam pertobatan yang akan melihat jalan-jalan Tuhan bukakan. Hanya orang-orang yang mau hidup di dalam pertobatan yang akan melihat kelegaan demi kelegaan Tuhan berikan. Yang kita butuhkan bukan jadi kaya, tapi kita butuh kelegaan yang dari Tuhan. Kita butuh kelegaan dalam rumah tangga kita. Kita butuh kelegaan di dalam segala hidup kita. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan yang akan menjadi jawaban. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Biar ketaatan senantiasa ada di dalam hidup kami. Biar pertobatan selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Firman-Mu berkata, sadarlah dan bertobatlah agar dosamu dihapuskan dan Tuhan memberikan waktu kelegaan itu. Saudara yang membutuhkan waktu kelegaan, angkat tanganmu di tempatmu. Katakan, Tuhan, ini hidup kami. Kami membutuhkan kelegaan yang dari Tuhan. Kami membutuhkan jamahan Tuhan. Kami membutuhkan jalan keluar yang dari Tuhan. Mungkin hari-hari ini Bapak, kami sudah berseru dan berkata, Tuhan, rasanya tidak ada jalan lagi. Tapi hari ini kami mengerti firman-Mu berkata, ketika kami bertobat, kami sadar dan kami kembali kepada Tuhan, maka Engkau memberikan waktu kelegaan itu dalam hidup kami. Ajar kami menghormati Tuhan. Ajar kami sungguh-sungguh hidup hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.